Mengapa sih bisnis harus go ke internasional? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang kini merambah pasar internasional. Karena mempunyai keuntungan yang diharapkan, yaitu yang pertama keuntungannya itu profit potensi. Dengan memasuki pasar internasional yang lebih besar dibandingkan pasar domestik, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di situ yang kedua, profit margin. Apabila perusahaan memasuki bisnis internasional, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan karena biaya atau unit tiap produknya itu dapat ditekan gitu. Dengan itu perusahaan meningkat gitu karena marginnya atau keuntungannya. Itu established demand, yaitu pasar global menyajikan konsumen yang amat banyak pada bagian negara, sehingga penjualan produk perusahaan tidak bergantung pada satu negara saja, berarti secara global. Di situ produk-produk di dunia itu saat sudah terlalu sulit dicari mana asal usulnya, banyak negara maju itu kesulitan untuk memiliki bahan baku industrinya. Nah, dengan itulah, contohnya itu Jepang bekerja sama dengan Indonesia supaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan untuk bahan baku untuk industrinya di Jepang. Di situ teknologi itu tujuannya untuk perusahaan untuk memasuki bisnis global adalah mencari akses terhadap suatu teknologi. Contohnya perusahaan Gens Sega dari Jepang bekerja sama dengan perusahaan software Electronic Arts. Di situ production efficient, itu membangun pabrik yang mencari tenaga kerja yang murah. Contohnya itu misalnya Nike dan Adidas, itu mereka mendirikan suatu perusahaan di Indonesia dengan tenaga kerja yang murah gitu. Contohnya itu. Terus itu jelaskan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu bahasa ini merupakan hambatan bersifat klasik di dunia, karena di dunia itu tidak satu bahasa aja, banyak bahasanya gitu ya. Kendala itulah yang menjadi memberikan kemampuan bahasa bagi manajer internasional. Ya dengan memakai jasa penerjemah. Walaupun begitu, budaya setempat pun ikut berpengaruh pada penggunaan bahasa, sehingga budaya setempat itu tetap perlu dipelajari oleh manajer internasional. Terus itu yang kedua, adat atau budaya. Budaya dan adat ini dalam di antara di negara itu berbeda-beda. Itu yang menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis di dalam negara-negara, misalnya dengan negara-negara barat dan sebelah dan belahan dunia lainnya. Kalau di negara sana, apabila seseorang mengundang, maka kita harus berusaha tepat waktu menghadiri acara tersebut. Terus itu yang ketiga, kurs itu dapat menjadi masalah potensi dalam perdagangan internasional. Apabila sebuah perusahaan berbisnis dengan perusahaan lainnya akan mengalami kesulitan untuk mengkonversikan mata uang partnernya ke dalam mata uangnya. Di situ yang keempat, politik dan proteksionisme. Proteksionisme itu adalah suatu falsafah perdagangan internasional yang menghendaki terciptanya hambatan impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan negara lain. Adapun alasannya pasti ada sih untuk menjalankan proteksionisme ini. Yang pertama itu supaya dilindungi industrinya, dalam negerinya dilindungi. Yang kedua, dapat dilindungi industri yang baru masih labil. Di situ yang ketiga, dapat didiversifikasikan industri untuk stabilitas ekonomi negara. Yang keempat, supaya melindungi industri dalam negeri agar buruh dalam negeri tetap bekerja. Proteksionisme ini dapat dijalankan dengan menggunakan bea masuk, kuota, dan embargo. Bea masuk ini apa sih? Bea masuk ini adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang impor. Dengan dikenanya pajak itu, barang-barang impor itu akan membuat barang tersebut menjadi mahal, sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk impor yang lainnya.
Terus itu kuota. Teman-teman tahu nggak sih, kuota itu adalah pembatasan jumlah barang impor yang dapat dijual di suatu negara. Maksudnya tuh yang lebih membatasi dibandingkan bea masuk. Tuh, yang ke embargo. Embargo ini kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan di negara-negaranya mengimpor beberapa atau seluruh produk yang dibuat di negara tertentu. Embargo ini berkaitan dengan faktor politik. Terus itu saya akan menjelaskan tentang beberapa lembaga internasional dan beberapa aliansi ekonomi. Yaitu yang pertama, beberapa lembaga-lembaganya. Yang pertama itu The World Bank. The World Bank ini lembaga yang didirikan pada tahun 1946. Kegunaan bank ini apa sih? Untuk memberikan pinjaman untuk mengatasi utang negara maju, memberikan pinjaman pada negara yang menurunkan hambatan perdagangan, dan memberikan fasilitas bagi perusahaan swasta. Terus itu yang kedua, IMF. IMF ini International Monetary Funds, yaitu dia didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1946. Kegunaan industri ini membantu negara-negara di dunia untuk mengolah nilai tukar mata uang terhadap valuta asing dengan menstabilkan nilai tukar uang dalam perekonomian dunia. Terus itu yang ketiga, GATS. GATS itu General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral. Bersifat multilateral itu gimana sih? Yaitu yang pertama, memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas yang menstabilkan sistem perdagangan internasional. Yang kedua, memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif bea masuk. Terus serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Terus itu perjanjian yang tadi saya sebutkan itu adalah sebagai perjanjian di dalam GATS itu. Perjanjiannya itu dengan siapa aja sih yang ditandatangani? Itu yang 23 negara itu di Geneva pada bulan Oktober 1947. Yang keempat itu WTO atau World Trade Organization. Itu organisasi perdagangan dunia, menggantikan kedudukan GATS. Kenapa sih diganti? Karena organisasi ini mendorong perdagangan bebas ini dengan berusaha menurunkan bea masuk. Ini menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara. Setelah itu aliansi ekonomi ini apa aja sih? Yang pertama itu AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu beranggota negara-negara ASEAN yang berkawasan ASEAN. Supaya apa sih tujuannya? Supaya kawasan perdagangan bebas ini untuk ASEAN aja gitu ya. Jadi bea masuk perdagangan antara negara mulai diturunkan, supaya itu diturunkan. Di situ yang kedua, NAFTA. NAFTA ini ada perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, Meksiko karena hambatan angkatan darat Kanada yang dieliminasi dengan perjanjian perdagangan bebas antara mereka. Terus itu yang kelima itu masyarakat Eropa atau Eropa Community, yaitu beranggota sebagian besar negara Eropa Barat. Tujuan melakukan ini supaya mengurangi hambatan perdagangan, mempermudah mobilitas penduduknya dan pekerja antar negara, dan pengembangan standarisasi teknis. Proses pembentukan ME ini perlu melewati perundingan yang alot. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.